Soeharto ini, bisakah lembaga yang terkait ini mengaktifkan kembali penyelidikan tentang permasalahan dia? Sebab begitu banyak yang dirugikan masalahnya. Kenapa hal ini tidak lagi digaungkan oleh mereka yang ada di DPR lah, ya di DPR. Kenapa nggak ada yang kompak kita anggota DPR? Tolong ini tuh dituntaskan persoalan komunisme bagian dari politik. Kenapa tidak tuntas sampai sekarang? Ketiga, bisa nggak Prabowo ngomong jelas itu? Hai Prabowo Subianto, bisa nggak Anda ngomong saya bersalah, saya pelanggaran HAM? Bisa nggak ada presiden seperti itu? Tidak, karena Anda bagian dari boneka. Terima kasih. Menolak bahwasanya Soeharto akan dianugerahi sebagai pahlawan. Itu sepakat ya? Nah, bahwasanya kita menolak. Nah, yang ketiga, bagaimana reaksi abang-abang di depan dan kita semua yang ada di tempat ini ketika seandainya Presiden Prabowo Subianto mengiyakan tak pahlawan tersebut kepada Soeharto? Bagaimana tanggapannya? Karena yang kita tahu bahwasanya yang duduk di istana saat ini adalah pelanggar HAM, dan itu terbukti ketika dia dipecat sebagai angkatan bersenjata. Sepakat kita ya? Nanti ini reaksi abang-abang, jangan tanggung-tanggung. Kalau nanti bilang nanti kita diskusi, kita nggak suka. Pokoknya hari ini abang-abang sampaikan bahwasanya ketika Prabowo mengiyakan, makanya satu kata lawan, nggak ada kata lain. Karena ini kan mengingatkan kita terhadap senior-senior kita yang telah meninggal dunia untuk memperjuangkan bangsa ini. Oke, sepakat kita ya? Biar nanti biar langsung ini, karena kami kan dapat langsung baru kita eksekusi. Baru ini, kan begitu? Bapak itu dulu sekolah bayaran, betul nggak? Waktu kita masuk ke rumah sakit, pakai bajai, naik motor, masuk ke rumah sakit, kita harus ada uangnya dulu, baru kita masuk di rapor. Dan itu sudah kita alami pada saat zaman kita, orang tua kita. Kalau sekarang lo masuk UGD langsung dilayani bos. Kalau dulu sampai banyak yang mati di UGD. Yang mau ketekankan di sini teman-teman, jangan pernah lelah untuk berjuang. Walaupun hari ini bukan kita yang menikmati, dan jangan pernah menyerah. Lakukan saja. Gua dulu gak pernah bermimpi kok anak gua sekarang gratis. Anak gua masuk negeri gratis. 2 orang anak gua masuk ke sekolah gua gak bayar. Masih banyak teman-teman kita masuk swasta. Yang perlu kita perbaiki sekarang adalah bagaimana ketika anak kita masuk negeri ataupun masuk swasta itu harus digratiskan. Itu yang kita perjuangkan. Berarti yang swasta yang kita perjuangkan. Bagaimana APBD, bagaimana APBN itu bisa dialokasikan untuk pendidikan. Karena itu sudah amanat undang-undang. Kalau kau orang nekat, nggak peduli kita. Kita bukan orang retorika bos. Lo tantang lo beli. Artinya teman-teman, kita tahu mana yang salah mana yang benar. Kemarin itu udah kita bela. Pada saat kemarin kita bela saat di pilkada, kemudian hari ini apa yang dilakukannya kepala daerah yang kita usung, dan itu mengecewakan kita. Selalu berputar terus, selalu berulang terus. Emang kita mau capek? Emang kita mau berhenti? Enggak. Kalau buat gua yang namanya kegagalan, yang namanya orang yang tidak dengan omongan sendiri seperti tadi abang maksud tadi, bang, tenang bang. Ada banyak cara. Kalau kita cuma modal baca bang, kita berteori, mereka udah bosan bang. Mereka udah bosan berteori. Berapa banyak profesor, berapa banyak orang pintar yang sudah mengulik tentang ekonomi, mengulik tentang politik, berhenti nggak mereka? No. Yang namanya demokrasi, yang namanya yang mau kita perjuangkan pasti selalu pengorbanan. Ingat, kita tidak tahu apakah pengorbanan kita dalam waktu dekat ini banyak mengorbankan nyawa atau tidak. Gak bisa bang, lu mau minta gitu,
Prabowo, lo nggak boleh begitu ya. Ini lo nggak boleh begitu ya. Nggak bisa dengan namanya penguasa. Dan itu sejarah sudah membuktikan. Tidak pernah seorang penguasa rela menyerahkan kekuasaannya kalau tidak kita rebut, kalau tidak kita lawan. Dan tinggal bagaimana cara kita melawan. Itulah nanti kita teruskan bareng-bareng. Di masa teman-teman saya nanti. Kalau saya nggak tahu Bang ya, mungkin kalau saya berpikirnya karena saya sering turun ke bawah Bang. Ingat, membangun kekuatan perlawanan bukan hanya dalam bicara, turun ke bawah, organisasi masyarakat, organisasi kaum buruh, organisasi semua, baru kita punya kekuatan. Ayo kita bareng-bareng. Teman-teman mahasiswa ya, kita boleh intelektual kita tinggi, tapi ketika kalian tidak turun ke bawah, no, kita tidak punya pasukan. Harus bentuk pasukan, harus bentuk yang namanya perjuangan. Dan perjuangan itu bukan sendirian. Dan sampai detik ini saya masih terus berjuang seperti itu. Dan ayo bareng-bareng. Saya diajak di aksi di acara ini saya datang. Karena saya melihat masih ada kawan-kawan saya, masih ada teman-teman saya waktu di jalanan. Nggak pernah takut bos. Mungkin sekarang takutnya 20% lah ya kemarin. Ya kan? Kalau dulu kita ditembakin senjata kayak begitu, ini bukan romantisme ya. Gue cuma mau mengajak cara berpikir kita. Ini bukan romantisme. Umur kita mahasiswa, yang namanya peluru karet, yang namanya senjata kita nggak pernah takut. Kali kita ngumpet begini, gas air mata pun kita lawan kok. Lah maksud saya teman-teman, yang namanya ya kita sudah punya kebulatan tekad, lu sampai kapan lu ditakut-takutin, lu gak akan berkembang. Baru diminta lu ada surat izin lu, ngapain lu demosi udah pada mundur teman-teman sekarang. Ayo belajar. Ada di sebelah abang tadi, ini kita diasah. Apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi tindakan kita harus bareng-bareng sama-sama kita. Memang akhir forum ini Bang nggak bisa kita sampai nanti kalau kita buka malam juga, ya kan? Sementara kita cuma sebelum maghrib atau dibatasi waktu. Tapi yakinlah kalau memang perjuangan pasti akan ketemu titik temunya di alur yang sama. Terima kasih. Baik, langsung aja ke samping. Ini teruskan. Apakah reformasi gagal? Dengan pertanyaan penting. Sebetulnya kita harus membedah di kantor, ya. Pertama, reformasi menghendaki korupsi nepotisme dihapus. Yang terjadi hari ini justru sebaliknya, itu gagal. Bahkan dinasti nepotisme KKN semua tumbuh subur di daerah. Yang kedua, hapus diri fungsi ABRI. Diri fungsi ABRI sudah dihapus sekian lama, tapi dengan undang-undang TNI, jabatan TNI di wilayah sipil bertambah menjadi 14 posisi. Dihidupkan lagi, gagal. Yang ketiga, pengadilan HAM. Pengadilan hak asasi manusia tidak pernah terjadi. Justru pelanggaran HAM baru terus terjadi. Bahkan pelanggaran HAM menjadi penguasa. Gagal. Yang keempat, demokratisasi. Indeks demokrasi kita sekarang stagnan, yang oleh ekonomis disebut sebagai flawed democracy. Demokrasi yang cacat. Dan kebebasan sipil kita skornya masih 5,59. Indeks hak asasi manusia kita hanya 3,2. Indeks supremasi hukum kita hanya 0,53. Gagal. Desentralisasi, di mana daerah punya otonomi untuk mengelola sumber daya alam dan seterusnya. Gara-gara undang-undang cipta kerja, sekarang urusan perizinan tambang langsung ke pusat. Kalau pusat sudah oke, di daerah bisa ngapain saja, termasuk kasus rempang dan lain-lain. Pertanyaannya, siapa yang membuat kegagalan ini terjadi? Sejak reformasi 98, tidak ada satupun presiden berasal dari aktivis 98.
diberi kesempatan untuk berada pada posisi yang strategis untuk menentukan republik ini mau dibawa kemana. Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan ini terjadi? Satu, oligarki bekerja untuk merusak. Yang kedua, elit politik yang silih berganti selama 27 tahun adalah elit politik yang sesungguhnya bukanlah dari rahim reformasi. Yang ketiga, teman-teman yang punya idealisme pelan tapi pasti disingkirkan dari arena kekuasaan. Tapi mereka yang tunduk pada oligarki dipelihara dan kemudian kekuasaan dikendalikan oleh oligarki. Situasi ini makin rumit, makin problematis di tengah perkembangan digital teknologi. Jadi ini sebetulnya kalau kita mengejar perspektifnya Antonio Gramsci, ini disebut sebagai morbid symptom. Kondisi negara yang sakit tapi tak pernah kunjung datang upaya untuk menyembuhkan. Dalam situasi yang morbid symptom itu memerlukan aktor-aktor yang mau mengambil risiko untuk melakukan perubahan. Saya kira hari ini adalah upaya untuk merawat dan menemukan aktor-aktor itu bersatu untuk melawan kekuasaan yang justru merusak demokrasi dan merusak republik. Hidup rakyat! Yang terakhir, saya kira kita semua paham bahwa algoritma bekerja untuk kepentingan oligarki dan kekuasaan. Ada satu riset yang mengatakan, yang menemukan bahwa ketika algoritma digital bekerja, di mana semuanya bekerja dengan akun robot, mereka hanya bisa dikalahkan oleh akun organik. Siapa akun organik itu? Ya kita harus berani untuk berperang di media digital itu untuk mengatakan tidak pada seluruh praktek yang merusak republik ini. Saya kira upaya-upaya terus membangun basis akun-akun organik di media digital itu menjadi agenda penting. Dan saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang terus membina komunitas yang merawat jaringan. Ini masih jalan sekali. Dan saya mau mengatakan dalam bulan-bulan ke depan situasi Indonesia makin buruk. Perkiraan kami dari akademisi itu sekitar bulan September, Oktober sampai April situasi kita makin buruk. Dalam situasi itu saya kira kita mesti menyiapkan kekuatan untuk merubah dan membalikkan keadaan menjadi on the track agar bangsa ini memiliki kemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.